Pemirsa Aspirasi Indo TV dimanapun Anda berada, pernahkah kalian mendengar nama Weiharu? Weiharu merupakan sebuah desa terpencil di ujung Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Terhimpit di antara Samudra Hindia dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) membuat pembangunan jalan menuju Pekon Weiharu masih sangat jauh dari kata layak. Weiharu merupakan satu-satunya pekon desa yang masih terisolir hingga saat ini di Kabupaten Pesisir Barat. Butuh 7 jam perjalanan dengan berjalan kaki untuk menuju desa Weiharu dari Kecamatan Bengkunat, dengan akses jalan terjal dan berlumpur. Upaya pemerintah untuk mengentaskan daerah terpencil yang terisolir dari daerah lainnya belumlah sepenuhnya terwujud. Masih cukup banyak daerah-daerah terpencil dan terisolir, tak terkecuali di Provinsi Lampung. Seperti yang harus dialami oleh masyarakat Weiharu di Kabupaten Pesisir Barat. Warga harus merasakan hidup terisolir dari dunia luar, karena sulitnya akses menuju wilayah desa mereka. Bahkan, rencana untuk membangun jalan dan jaringan listrik menuju ke Weiharu pun tak jelas juntrungnya. Jalan berat perjuangan warga menuju kesejahteraan bersama dipastikan makin berat jika KLHK tidak mampu memberi solusi terbaik. Pasalnya akses jalan menuju ke Weiharu melalui hutan kawasan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung seakan tak memiliki solusi. Perjalanan pergi pulang ke Weiharu memang unik sekaligus pilu. Sebab ruas jalan sepanjang 16 km ini bisa ditempuh dalam 4 jam jika musim kemarau, namun waktu tempuh bisa membengkak bisa 7 jam sampai sehari semalam jika musim penghujan tiba. Penyebab molornya waktu tempuh adalah muara yang banjir. Ada 7 muara sepanjang ruas Weiheni, Weiharu, serta pasang surut pantai. Jika muara banjir, pelintas harus menunggu sampai surut. Sedangkan jika air laut pasang pada musim angin barat, praktis permukaan pantai tidak bisa dilalui kendaraan. Garis pantai memang jadi ruas jalan alternatif bagi warga untuk menghindari jalan tanah di sisi rimba yang rusak parah. Itu adalah jalan patroli milik BBTN BBS. Sesuai peruntukannya, jalan patroli adalah jalan tanah yang tidak ditingkatkan kualitasnya menjadi jalan onderlak ataupun jalan beton apalagi aspal. Sebabkan karena kondisi jalan tanah yang buruk, sudah sejak lama warga menggunakan gerobak sapi sebagai moda angkutan barang. Akibat sering diinjak kaki sapi, kondisi badan jalan tersebut saat ini penuh lubang dan sangat sulit dilintasi kendaraan bermotor. Buruknya kondisi jalan ditambah faktor alam yang sangat sulit diprediksi akhirnya mencekik perekonomian warga Weiharu. Pada musim penghujan, ongkos angkut di Weiharu bisa tembus Rp4.000 per kilo. Bayangkan, Rp4.000 per kilogram untuk jarak tempuh 16 km, tarif itu sama dengan ongkos angkut Lampung-Jakarta. Mengunjungi Pekon Weiharu membuat hati siapapun pasti akan bergetar. Pilu rasanya melihat ketimpangan yang ada. Jika kita melihat daerah pusat kota dihuni gedung-gedung tinggi, jalan raya, lampu penerangan, akses internet cepat dan infrastruktur lain yang memadai. Semua itu berbanding terbalik di desa Weiharu, hanya sekedar akses jalan yang layak digunakan saja warga Weiharu hingga kini belum pernah mereka rasakan. Kami sudah pernah bergabung di 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Keresidenan Bengkulu dan saat ini tergabung di Provinsi Lampung, ucap Muhammad Romzi tokoh adat Saibatin Weiharu Marga Belimbing. Kami juga sudah pernah tergabung di 3 kabupaten yaitu Lampung Utara, Lampung Barat dan kini Pesisir Barat Lampung, namun nyatanya nasib kami masih sama, tidak ada yang berubah, lanjutnya. Romzi melanjutkan, jika berbicara sejarah, maka warga Weiharu Marga Belimbing itu sudah tinggal di sana sejak 1814 yang lalu. Moyang kami juga ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik ini, namun nyatanya hingga kini masyarakat kami belum juga merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Petik 2 tanda seru. Yang jelas sila kelima yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak pernah kami rasakan hingga saat ini, ucapnya. Masyarakat Weiharu hingga kini masih menggunakan gerobak dan sapi untuk mode angkutan transportasi mereka guna membawa barang yang akan keluar masuk dari Weiharu menuju desa Weiheni. Jalan menuju Weiharu juga sangat sulit, penuh lumpur dan berlubang cukup dalam. Kedalaman lubangnya juga hingga lutut orang dewasa. Rasanya kami hanya digunakan sebagai komunitas politik saja, setiap musim pemilu tiba, beber Muhammad Romzi. Tokoh adat Marga Belimbing itu kemudian menceritakan, setiap musim pemilu tiba mereka selalu diberikan janji akan dibuatkan jalan penghubung dari Weiharu ke Weiheni. Mereka para politikus itu selalu berjanji saat kampanye, jika saya jadi maka saya akan bangun jalan, jika kami menang kami akan buatkan jalan, namun mana buktinya? Tanya dia. Hal itu menurut Romzi membuat masyarakat Weiharu sudah tidak percaya lagi dengan janji kampanye oleh para politikus. Bahkan lebih jauh menurut Romzi masyarakat Weiharu Marga Belimbing berniat akan memboikot pemilu serentak pada 2024 mendatang.
Apa gunanya kami memilih presiden, gubernur, bupati, DPR RI, DPRD jika nyatanya nasib kami selalu begini, ucapnya. Mana program Presiden Jokowi yang katanya Indonesia terang itu, nyatanya kami di Wei Haru masih gelap gulita seperti ini. Tak ada listrik, sambungnya. Romzi melanjutkan, warga Wei Haru sangat berharap adanya penerangan listrik dan dibuatkan jalan yang layak bisa digunakan setiap saat. Kami hanya minta dibuatkan jalan yang layak bisa dipakai setiap saat, meskipun hanya 1 meter, ungkapnya. Kami mohon kepada Bupati, Gubernur dan Bapak Presiden untuk memperhatikan nasib warga Wei Haru yang berjumlah belasan ribu jiwa ini, sambungnya. Pembuatan jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat Wei Haru sebagai akses jalan keluar masuk untuk membawa hasil bumi yang akan mereka jual di pasar Wei Heni. Di desa Wei Haru ini sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Hasil bumi di desa Wei Haru sangat berlimpah, mulai dari kopi, lada, karet, pisang, jengkol, dan kelapa. Seperti yang diungkapkan Sihab warga Pekon Siring Gading Wei Haru, hasil pisang di Pekon Siring Gading saja bisa menghasilkan 25 ton per minggunya, belum ditambah hasil pisang dari 3 pekon yang lain. Pekon Siring Gading ini bisa menghasil pisang sekitar sebanyak 25 ton per minggu, ungkapnya. Sihab melanjutkan, dirinya saja menanam pohon pisang seluas 3 hektar, di dalam 1 hektar pohon pisang tersebut mampu menghasilkan 3 ton pisang sekali tebang. Kalau saya saja bisa menghasilkan 3 ton per minggunya, diperkirakan hasil pisang dari 4 pekon yang ada di Wei Haru ini mungkin ratusan ton per minggu, ucapnya. Yuk, sini. Wawancara kita. Pak namanya siapa? Namanya Sirhab, Pak. Warga mana ini? Pekon Sering Gading. Nggak laku, Pak. Nggak laku. Nggak lakunya gimana itu? Dikarenakan mahal ongkosnya daripada harga. Harga misalnya di pasar Wahini itu cuma 2.500, di sini ini manulnya sampai 2.000. Punya kita nggak ada, kita manulin semua. Dikarenakan apa? Fasilitas jalan yang nggak ada, Pak. Jadi dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan sampai berapa ton? Kalau 1 kali nebang, 1 bulan sekali, minimal 3 ton lebih, Pak. Itu untuk 1 hektar ya, Pak? Itu 1 hektar. 3 ton 3 ton setiap bulan. Setiap bulan. Nah, Kepada pemerintah daerah dan instansi yang terkait, tolonglah pikirkan kami, khususnya 4 Pekon Marga Blimbing ini, untuk jalan fasilitas kami, terutama untuk menunjang perekonomian kami. Karena kami yang laku di sini cuma kopi dan lada, Pak. Iya, dikarenakan harga kopi kalau 2 ini mencapai 20.000, modalnya 2.000 ya masih ada sisa. Tapi kalau jenis pisang, kelapa, gedang, kates itu ya, Pak ya, buah pinang, itu termasuk enggak kami jual dikenakan mahal daya ongkos daripada daya jual. jadi ini rencananya pisang-pisang ini mau Bapak apakan Mau ini? kami tebang, Jadi buahnya? buahnya ya udah busuk aja, Pak. Dia nggak bisa dimanfaatkan ya, Nggak Pak? bisa manfaat karena tetangga juga banyak, ada yang namanya 1 hektar, ada yang setengah hektar. Jadi kalau menurut Bapak ini Bapak merugi sekali. Luar biasa ruginya, Pak. Kenapa Pak rugi, Pak? Jadi karena kan apa yang kami tanam tidak laku, tidak bisa menunjang untuk perekonomian kami, Pak. Jadi nanam pisang ini malah rugi ya? Rugi. Jangan-jangan kan pisang yang lainnya juga, Pak, seperti jahe itu. Pernah kami nanam sampai 3 kintal, 4 kintal, tetangga itu sampai 1 ton. Pada akhirnya kan nggak laku. Nggak lakunya seperti itu, Pak. Harganya misalnya di luar 7.000. Kami pupuk dengan mengerjakan yang lain, ngupah dulunya. Iya. Nah, untuk Jadi nombok. jadi kalau untuk ini sendiri Pak, ongkos tinggi itu sebenarnya karena apa penyebab? Karena jalan, Pak. Yang pertama jalan berlumpur itu. Yang kedua kali memang jauh, Pak, dari sini ke Pasar Wahini itu sekitar 10 kiloan lebih. Itu dengan jalan jelek gitu kira-kira makan waktu sampai berapa jam? Sekitar kalau motoran itu ya 5 jam 6 jam, Pak. Dengan jarak tempuh berapa kilo itu, Pak? Sekitar 10 kilo. Sekitar Ketika warga ada yang sakit dan dirujuk ke fasilitas kesehatan, masyarakat setempat harus bergotong royong membawanya menggunakan tandu dengan berjalan kaki berjarak puluhan kilometer, dengan akses jalan berlumpur hingga lutut orang dewasa. Kami bergotong royong menggunakan tandu dari bambu dan kain sarung untuk menggotong saudara kami, menuju puskesmas, ungkap Adi warga setempat. Terkadang juga masyarakat yang dirujuk ke puskesmas Bengkunat yang butuh penanganan cepat, harus meninggal dunia dalam perjalanan, lantaran jarak yang cukup jauh. Ada juga yang meninggal di perjalanan, karena terlambat mendapat penanganan medis, ungkap dia.
Untuk menuju puskesmas Bengkunat tersebut warga Weiharu harus bergotong royong berjalan kaki menggunakan tandu yang seadanya. Bahkan di dalam video viral yang terjadi beberapa waktu lalu, seorang warga yang sakit itu terlihat sempat terjatuh dari tandu yang menggotongnya tersebut. Hal tersebut terjadi lantaran jalan yang dilalui warga licin dan berlumpur. Menurut Dian Peratin Weiharu, kondisi tersebut sudah sangat lama dan sering berulang kali terjadi. Petik 2 tanda seru. Sudah sering banget bukan pertama kali, tahun ini saja kejadian seperti ini sudah 15 kali terjadi, ungkapnya. Kemarin kan warga Pekon Wei Tias yang digotong menggunakan tandu untuk merobat seperti ini, sambungnya. Dikutip dari Tribun Lampung, Weiharu marga belimbing tersebut dihuni oleh 9.000 jiwa lebih. Dian mengungkapkan, meskipun Indonesia telah merdeka selama 77 tahun lebih, namun kemerdekaan itu belumlah dirasakan oleh masyarakat Weiharu. Ia berharap pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dapat melihat penderitaan masyarakat Weiharu selama ini. Kami berharap kepada Bupati, Gubernur Lampung dan Presiden Jokowi untuk memperhatikan nasib kami di Weiharu ini, harapnya. Tim Liputan Aspirasi Indo TV dari Pesisir Barat, Rapela, melaporkan.